yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk menyambung sebagaimana janji saya yang kemarin di video yang terakhir. Bagaimana kita mencari koneksi antara Amalek dengan hari ini kita merayakan Jumat Agung. Ya, saya ingin membawa kita untuk bisa memahami arti yang lebih dalam lagi dari kompilasi-kompilasi yang ada. Karena bagi saya Alkitab itu begitu luar biasa, dia mempunyai konektivitas dengan berbagai macam kondisi dan ayat-ayat yang ada, sehingga kita perlu mencari link-linknya supaya kita dapat kebenaran yang benar-benar utuh. Ya, coba kita lihat bersama bagaimana koneksi daripada Amalek dengan Jumat Agung ini. Ini adalah episode yang ke-8, hubungan Amalek dengan Jumat Agung. Saya akan mencoba merekonstruksi antagonis. Saya sebut rekonstruksi antagonis karena ini sebuah rekonstruksi yang sifatnya berlawanan ya. Jadi tidak searah tapi berlawanan arah. Kita baca dari pertama Samuel pasal 15 ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag ke raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Jadi perintah Samuel, perintah Tuhan yang sudah 3 kali diulang, ya kita sudah ingat Majas Tautologia, di mana perintah itu sudah harus benar-benar dilaksanakan untuk menumpas akan orang Amalek. Ya, tetapi yang dilakukan oleh Raja Saul adalah dia tidak membunuh rajanya, yaitu Agag, raja orang Amalek, tetapi dia juga tidak melarang rakyat untuk mengambil jarahan, padahal sudah disuruh tumpah semua, anak-anaknya semua, bahkan juga kambing domba semua harus dimusnahkan. Nah, dan uniknya adalah mereka ingin membawa itu dan dikhususkan dibawa ke Gilgal untuk dipersembahkan. Ingat, di Gilgal itu ada tugu persembahan. Untuk apa? Untuk memperingati. Nanti kita akan melihat itu lebih dalam dan apa arti Gilgal. Jadi saya mau koneksikan antara orang Amalek, kemudian kita lihat dan sampai di Gilgal. Sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, kemudian dilakukan oleh Saul adalah konotasinya dia melakukan sesuatu yang berarti bagi Tuhan karena membawa kambing domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi itu tidak benar. Nanti kita akan melihat sesuatu yang menarik di sini. Coba kita lihat kompilasinya dulu. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Nah, ini Tuhan. Bahkan di penyataan yang kedua itu menyatakan tentang jangan lupa. Nah, dalam Yosua pasal 5 ayat 9 dikatakan begini, "Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu." Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Ya, ini ada 2 menghapuskan, satu menghapuskan ingatan akan Amalek, satu menghapuskan celah dari Mesir. Dan ini ada hubungannya antara tadi mau mempersembahkan korban dengan apa yang disebut dengan di Gilgal sampai sekarang. Coba kita lihat. Kalau yang menghapuskan ingatan akan Amalek itu saya katakan yang mematikan, dihapuskan, di bumi hanguskan. Tetapi yang ini adalah yang menghidupkan. Ya, kenapa? Celah, kuhapuskan celah dari Mesir, saya katakan menghidupkan. Kita akan melihatnya apa yang terjadi di Gilgal. Ya. Nah, ketika orang Israel sudah mengalami 40 tahun berjalan melingkar di padang gurun, mereka akhirnya dipimpin oleh Yosua masuk ke tanah Kanaan. Nah, mereka adalah dari sini ya. Mereka dari sini ini mau menyeberang ke Sungai Yordan. Jadi mereka di sebelah timur, arah timur mau menyeberang ke Sungai Yordan. Ini saya kasih gambaran setelah dibagi ya, tetapi ini gambarannya, lokasi petanya.
Nah, di situ mereka akan sampai ke Gilgal, kota yang pertama, baru ada Yeriko, ya, dan Ai. Ini akan ditumpas mereka. Ya, kita ingat bahwa Yeriko runtuh temboknya, tapi Ai mereka pertama gagal karena ada dosa yang dilakukan oleh Akan. Ya, setelah itu apa? Mereka merambah ke kiri, ke kanan untuk merebut tanah-tanah itu. Ya, sehingga seluruh tanah itu dibagi kepada 12 suku. Ingat bahwa ada 3 suku di seberang Sungai Yordan, yaitu Gad, Ruben, ya, dan juga Manasye. Ya, kemudian kalau di sebelah yang lain itu ada sisa suku yang lainnya ada di situ. Jadi sudah dibagi tanah-tanah itu. Ya. Oke, coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, ketika mereka akan menyeberang Sungai Yordan, Yosua sudah bilang dan Tuhan perintahkan, kaki imam itu masuk ke Sungai Yordan, lalu Yordan itu terbelah. Lalu pesan Tuhan, buatlah 12 batu peringatan di dalam Sungai Yordan. Oke, jadi ditaruh di tugu di dalam Sungai Yordan. Nanti kalau Sungai Yordan jalan lagi sudah tidak ada, tidak kelihatan lagi batu-batu itu. Tapi Tuhan ingatkan juga bahwa 12 batu itu harus diambil juga, lalu dibawa ke Gilgal, ya. Nah, apa maksudnya? Nah, ketika kita bertanya-tanya ya tentang untuk apa di Gilgal dibuat tugu peringatan, atau dua-duanya ini dibuat peringatan, atau ya kita coba mengingat ya bahwa mereka ada persaudaraan 12 suku Israel. Ketika itu dilakukan adalah untuk apa? Peringatan kesetiaan kepada Israel. Jadi ini tugu peringatan, kamu harus setia kepada Israel. Kalau anak-anakmu nanti melihat, mereka lihat, oh ini ada 12 suku, mereka harus setia kepada Allah Israel. Tapi untuk apa tugu peringatan dalam Sungai Yordan? Ya, karena setelah itu sungai itu tertutup dan selesai. Tapi coba kita akan melihat. Nah, di dalam Yosua pasal 4 ayat 7, nah ini saya buat dari terjemahan dari New Literal Translation. This stone will stand as memorial among the people of Israel forever. Jadi kalau dikatakan di sini, sebab batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Ya. Jadi itu sebagai monumen untuk selama-lamanya yang akan diingat untuk selama-lamanya. Padahal kalau kita lihat sampai sekarang sudah tidak ada batu peringatan itu. Nah, bagaimana agar memorial itu tetap untuk selama-lamanya? Inilah yang Tuhan ingin kita lihat ya, yang menarik. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat ini adalah Yud-Heh-Vav-Heh, ya, Adonai, Allah Israel. Ya. Nah, Allah Israel itu melakukan semua perkara dengan Israel, lalu akhirnya untuk supaya menjadi tugu peringatan dibuat satu di Gilgal, ya, ini dan satu di dalam Sungai Yordan. Ini perjanjian lama kita lihat. Nanti kita akan melihat pada perjanjian barunya. Nah, untuk apa kita bisa melihat ada persaudaraan akan suku yang ada di Kanaan dan suku yang ada di sebelahnya, di seberang Sungai Yordan. Ini mereka terikat dalam ikatan persaudaraan supaya tugu itu menjadi tandanya hubungan sesama bangsa Israel, 12 suku. Tetapi itu juga menunjukkan kesetiaan kepada Adonai, ya, kepada Yud-Heh-Vav-Heh, Tuhan Allah Israel. Ya, kemudian kita ini bicara tentang hubungan dengan Allah. Oke. Tapi di perjanjian baru ada sebuah tugu yang luar biasa, nanti kita cari keterikatannya seperti apa, yaitu tugu di Golgota, di mana disitulah melambangkan daripada tugu yang mereka bangun forever yang ada di Sungai Yordan dan di Gilgal. Nah, ini kan menariknya di sini, kok bisa ke arah sana? Ya, nah ini juga menunjukkan bahwa anugerah Tuhan. Kalau pertama adalah tanda kesetiaan, sekarang Tuhan yang menyatakan anugerahnya dalam kehidupan kita ketika Dia memberikan anaknya menjadi korban bagi penghapusan dosa. Ini perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini sebagai tanda untuk apa? Tanda untuk ada dua, suku Israel dan Goyim, suku-suku di luar orang Israel yang percaya kepada salib Kristus. Nah, dua suku inilah punya persaudaraan, makanya kita dikatakan saudara dalam Tuhan. Kita disatukan dalam nama Yesus.
baik bagi Israel Mesianik yang ada sekarang maupun kita orang Goyim yang karena Israel tidak menerima juru selamat, akhirnya kita mendapatkan anugerah itu. Kita Goyim, orang-orang di luar suku Israel, tapi dipersatukan dengan luar biasa dalam salib Kristus. Ya, nah disinilah Allah mendamaikan dirinya dengan manusia supaya kita berdamai dengan diri kita sendiri dan dengan sesama kita. Dia satukan kita semua. Nah, jadi pertanyaan Gilgal, apa koneksinya dengan Gilgal? Ya, oke, saya akan bicara tentang Gilgal, dari Gilgal ke Golgota. Kok bisa seperti itu? Bagaimana koneksinya? Saudara, coba kita intertextuality study. Kita belajar tentang intertextuality, meneliti akan kata-kata yang ada. Nah, ini adalah Gilgal. Ya. Nah, kalau kita lihat apa arti Gilgal dalam Yosua pasal 5 ayat 9, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Rupanya Tuhan selalu mengingat bagaimana mereka diperbudak di Mesir. Melambangkan apa? Oh, ini melambangkan bagaimana perbudakan dosa itu masuk dalam kehidupan kita. Dan mereka dilambangkan dengan perbudakan di Mesir. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Jadi Gilgal inilah tugu forever, selama-lamanya yang Tuhan bangun. Ya, itu logika kita berpikir. Nah, kata telah kuhapuskan ternyata itu dari kata galoti, ya. Kalau kita bisa bahasa Ibrani ini galoti, ya. Nah, dari kata galoti itu artinya aku telah menghapuskan, menggulingkan, melepaskan rasa malu dari Mesir karena diperbudak. Jadi Tuhan menghapuskan semua rasa malu, semua perbudakan yang ada di Mesir diselesaikan. Sama dengan Paskah. Ketika apa? Paskah adalah melewati, di mana anak sulung di Mesir yang Tuhan lewati dan mereka mati, tetapi dengan Paskah kita dilewati. Nah, Tuhan ingin menghapuskan, menggulingkan malu, rasa malu di Mesir karena diperbudak. Nah, ini lambang daripada perbudakan dosa kita. Nah, kita tahu bahwa kalau kita lihat dari kata Gilgal, ya, kata Gilgal itu punya sores yang sama. Artinya adalah menggelinding, to roll over, to remove, jadi menggerakkan. Jadi memindahkan, ya, memindahkan kita dari satu status diperbudak, akhirnya tidak lagi diperbudak, orang merdeka. Itu memindahkan, kata Gilgal. Nah, soresnya sama dari kata G atau Gimel Lamet atau disebut dengan Galal. Nah, dari Galal inilah muncul sebuah kata yang kita bilang Galgalta. Dari kata Galgalta inilah yang artinya menggelinding, menghapus celah dari dosa. Dulunya adalah celah dari Mesir, kemudian digelindingkan atau dihapus celah dari dosa, jadilah itu Golgota. Jadi Gilgal adalah bagian dari nubuatan Tuhan tentang karyanya yang forever, yang akan selama-lamanya menjadi tanda bagaimana kasih Allah itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Sehingga selesai, kita sudah tahu apa arti 12 batu di Gilgal itu. Untuk tanda sebagai bagaimana Allah secara forever melakukan karya yang ajaib dalam kehidupan kita. Inilah intertextuality study. Berarti Gilgal itu melambangkan Golgota di masa depan. To remove, melepaskan kita dari dosa, menghapus celah kita dari dosa. Saudara, ini digelindingkan, ya. Makanya disebut Bukit Tengkorak. Tengkorak itu bundar, digulingkan, ya. Saudara yang terkasih, sehingga kita bisa melihat bahwa ada tugu perjanjian lama dan ada tugu perjanjian baru. Kita disatukan dalam karya Kristus yang ajaib, ya. Ada hubungan Gilgal dan Golgota. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari ayat yang pertama kita lihat, ya, orang Amalek ini orang yang harus dihapuskan, ya,
dari muka bumi ini. Dia mencoba melakukan sesuatu untuk mempersembahkan, ya. Si Saul ini punya ide dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan korban itu Tuhan tidak inginkan. Walaupun itu lembu-lembunya tambun, tapi ini adalah si orang yang berdosa, si orang yang dikutuk Tuhan, yang artinya Tuhan harus hapuskan. Mau dipakai domba-dombanya untuk dipersembahkan di Gilgal. Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan pada korban itu. Tapi Allah Bapa berkenan kepada korban anaknya sendiri, yang nanti akan naik ke Gilgal, ke Golgota di perjanjian baru. Untuk apa? Untuk mendirikan tugu yang permanen forever, selama-lamanya. Saudara, ini mau menandakan apa? Usaha manusia untuk memberikan korban, memberikan segala sesuatu untuk berkenan kepada Tuhan tidak akan diterima, karena Tuhan tidak berkenan. Tuhan hanya berkenan ketika darah anaknya, dia melihat itu dan dia didamaikan dengan kita. Saudara, ini melengkapi akan apa yang dilambangkan oleh Amalek dalam kehidupan kita. Sehingga saya katakan usaha manusia, kan dia dikatakan sebagai pekerja keras. Semua usaha yang kau lakukan di luar Kristus tidak akan membawa engkau berkenan kepada Tuhan. Tetapi hanya korban Kristus, anak domba Allah, itu yang Tuhan inginkan. Dan itu yang kita peringati pada hari ini, pada Jumat Agung. Saya mau katakan kepada kita semua, saudara, ini orang Amalek, ini Gilgal atau Golgota. Kalau dikatakan menghapuskan ingatan selama-lamanya tentang Amalek, tetapi Tuhan bilang, aku punya tugu peringatan untuk selama-lamanya, itu Gilgal, itu Golgota. Kalau Amalek adalah penghukuman, bicara tentang penghukuman Tuhan, Tuhan ingin menghapuskan mereka dari kolong langit ini, tetapi di Gilgal itu adalah penebusan dosa. Kalau Amalek tanpa pengampunan Tuhan, kalau Gilgal pengampunan dosa yang sempurna. Dan yang terakhir, kalau Amalek Tuhan ingin binasakan, tetapi di Gilgal Tuhan ingin memberikan hidupnya supaya kita memiliki hidup itu, hidup yang kekal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Ini kompilasi antagonis. Saya mau katakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita merenungkan pada hari ini bagaimana kasih dan anugerah Tuhan di Gilgal, di Golgota, Tuhan hanya terima korban anaknya. Jangan sia-siakan itu. Sebab itulah sesuatu karya yang terindah, karya yang terbesar ketika dia memberikan anaknya untuk kita. Kita renungkan ini dan katakan pada Tuhan, Tuhan, saya ingin untuk menjadi orang-orang anak-anakmu yang berkenan kepadamu dengan juga mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Supaya apa? Di dalam hidup kita mengalir air kehidupan yang nantinya akan memberkati banyak orang. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, saya bisa menyelesaikan akan serial tentang Amalek ini. Kita belajar banyak tentang Amalek. Dan saya berharap kita akan bertemu dengan serial-serial khotbah saya yang di depan. Kita menggali lebih dalam, mengerti akan Tuhan, mengambil makna yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam Alkitab kita untuk kita pelajari. Karena memang Allah itu menyembunyikan ya hikmat, tetapi manusia kita yang mencari hikmat supaya kita bisa lebih mengenal Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.